Selamat berjumpa anak-anak sekalian. Ibu berharap kalian semua ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Pelajaran PPKN kelas 9 pada materi bab 3 yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan subbahasan A tentang hakikat dan teori kedaulatan. Dari sini kita akan mempelajari dua bagian, yaitu pengertian kedaulatan dan teori kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, artinya kekuasaan tertinggi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, daulat adalah kekuasaan, sedangkan berdaulat artinya mempunyai kekuasaan tertinggi. Kedaulatan memiliki pengertian yaitu kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Karena itu konsekuensinya bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat juga berarti pemerintah mendapat mandat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Nah, anak-anak, apa itu demokrasi? Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Jane Bodin di tahun 1500-an mengartikan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Menurutnya, kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu yang pertama, asli. Artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen. Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti. Dan yang ketiga, tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi kepada badan-badan lainnya. Dan yang keempat, tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau kedaulatan terdiri dari dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam artinya bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk mengatur mengurus organisasi pemerintahnya, bahkan mengelola seluruh sumber daya alam baik di darat, di laut, dan udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa intervensi atau campur tangan negara lain dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kedaulatan keluar berarti negara mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya mengadakan perjanjian dengan negara lain, ikut serta dalam organisasi internasional, dan juga perang atau perdamaian dan lain-lain. Bahasan yang kedua yaitu teori kedaulatan. Teori kedaulatan terdiri dari yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah
mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau kausa prima. Itu berarti tokoh-tokoh negara yang terpilih berlaku sebagai wakil Tuhan di dunia. Teori ini dianut oleh raja keturunan dewa, misalnya Raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, juga di Indonesia pada masa Raja Kerajaan Hindu, dan lain-lain. Pelopor teori ini adalah Agustinus, Thomas Aquino, dan F.J. Starr. Yang kedua, teori kedaulatan raja merupakan perkembangan dari teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bahkan raja berada di atas konstitusi, sehingga seorang raja tidak perlu menaati hukum, moral, dan agama. Dan karena itu, status sebagai wakil Tuhan di dunia ini pada kekuasaannya berupa tirani bagi rakyat. Pelopor teori ini adalah Nico Maxwell dan Thomas Hobbes. Yang ketiga yaitu teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi suatu bangsa. Kedaulatan tumbuh bersama dengan berdirinya suatu negara. Pelopor teori ini adalah John Bodin, F. Hegel, dan Paul Laban. Teori Hegel menyebar di negara komunisme. Yang keempat yaitu teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kekuasaan hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam negara. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Pelopor teori ini adalah Hugo de Groot, Immanuel Kant, dan Leo Dugin. Dan yang kelima yaitu teori kedaulatan rakyat. Teori ini beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberi sebagian kekuasaannya pada penguasa yang dipilih olehnya, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Pelopor teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Montesquieu berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak berpusat pada seseorang, maka kekuasaan itu dibagi dalam 3 kekuasaan yang terpisah, dan pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi atau ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. 3 kekuasaan itu, yang pertama, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan ini sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Nah, demikian materi pembelajaran kita pada pertemuan ini. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan berikut. Tetap semangat, salam sehat.